Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali saya akan menjelaskan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Langsung saja saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Apakah tawaf sunnah itu dilakukan kapan saja waktunya? Dan apakah ada larangan untuk sholat dan tawaf pada saat berada di tanah suci? Ya, jadi pertanyaannya, apakah tawaf sunnah itu ada waktu larangannya? Pertama saya akan jawab, jadi yang namanya sholat, yang namanya tawaf di Baitullah, ini kita bicara di Mekah ya, khusus di Masjidil Haram itu tidak ada larangan sholat, tidak ada larangan tawaf. Jadi bebas, tapi khusus nih ya, khusus di Masjidil Haram itu kita boleh sholat kapan saja, tidak ada larangan waktu. Khusus di Masjidil Haram itu bebas, baik itu saat tawaf, baik itu saat sholat, silakan. Jadi intinya yang namanya bebas, tidak ada larangan waktu sholat atau larangan waktu untuk tawaf. Jadi bebas, itu ya jawabannya. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Apakah laki-laki saat pakai kain ihram boleh pakai celana yang tidak terjahit yang dijual di online? Yang dijual di online shop. Nah, jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya celana dalam itu termasuk pakaian, walaupun tidak berjahit. Karena kemarin juga ada orang mau melaksanakan ibadah umroh sudah beli di online. Kenapa Pak kok ada di online? Kalau yang namanya jualan belum tentu dia paham, yang buat itu belum tentu paham masalah ilmu tata cara ibadah atau manasik umroh. Nah, kita jangan berpatokan karena ada yang jual. Kalau dia kan yang penting laku, masalah ibadahnya diterima, masalah benar dan salah, itu bukan urusan yang jual celana. Berarti sekarang kan saya akan jelaskan. Ingat ya, jadi yang namanya larangan setelah niat ihram, laki-laki dilarang memakai peci, dilarang memakai sorban, dilarang memakai celana dalam, dilarang memakai kaos dalam. Itu merupakan larangan. Yang dimaksud dengan pakaian ihramnya itu tidak berjahit, maksudnya itu adalah pakaiannya lembaran, tidak disatukan. Tapi kalau orang yang melaksanakan umroh, yaitu pakaiannya 2 lembar saja, jangan ditambah lagi. Ya, umpama saya maunya begini ya. Kalau ibadah itu ada ketentuannya Bapak Ibu, ya tidak semau kita. Kan kita bagaimana caranya ingin diterima, ingin sah sesuai dengan tuntunan Nabi. Berarti kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi memang ini pertanyaan ini sudah berulang-ulang, tapi tetap saya jawab. Mungkin orang itu baru ingin melaksanakan ibadah umroh. Ya.
Jadi jawabannya tetap tidak boleh. Cukup laki-laki itu memakai pakaian yang tidak berjahit hanya 2 lembar. Tidak boleh ditambah lagi. Cukup 2 lembar saja, pakaian atas dan pakaian bawah. Ya, seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan lagi. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Bolehkah kita sholat sunnah di belakang makom Ibrahim tanpa harus tawaf terlebih dahulu? Jawabannya boleh. Ya, bahkan zaman dulu Bapak Ibu, ya, pada saat tidak seketat sekarang ini, ya, bahkan waktu itu kan ada pembangunan dan sebagainya, ya. Kalau pada saat akan melaksanakan sholat Jumat, itu rata-rata orang itu biasanya mencari tempat di situ. Ya, supaya apa? Ya, supaya pas di belakang makom Ibrahim. Banyak yang seperti itu. Ya. Nah, berarti intinya dari pertanyaan ini jawabannya boleh, tidak harus kita melaksanakan tawaf dulu. Boleh. Ya. Jadi pada saat umpama mau sholat wajib adzan segala itu kan boleh kita mengisi shop-shop yang ada di situ. Ya, seperti itu jawabannya. Kita lanjutkan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya dan suami niat umroh. Domisili di Bandung. Pengen umroh bareng Abah. Bagaimana ya caranya dan bagaimana juga cara daftarnya? Ya, saya jawab dulu. Waalaikumsalam. Caranya Bapak Ibu, jadi saya ini ya bersama istri, insya Allah ini kan mendekati bulan Ramadan, insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan selama 35 hari. Dan saya akan berangkat bersama PT Indo Citra Tamasya. Tempo hari saya itu mengajak pada Bapak Ibu, ya, khususnya yang ada di Indonesia ini, mengajak ayo, monggo bareng, supaya kita memanfaatkan hartanya, waktunya, longgar-longgarkan. Ingat, kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Kapan lagi kalau ada rezeki gunakan. Dan ternyata alhamdulillah ada ya, beberapa orang yang ikut bareng dengan Abah. Ya, saya tidak akan sebutkan nama-namanya. Dan ternyata sampai hari ini itu sudah ditutup karena sudah penuh. Kalau untuk bulan Ramadan. Ya. Jadi berangkatnya itu tanggal 23 nanti. Nanti di tanah sucinya ya pulang pergi totalnya sekitar 35 hari kalau untuk bulan Ramadan. Adapun bila ingin bareng sama Abah, Abah punya program lagi karena memang kemarin itu ya Abah diundang oleh PT ICT. Nah, PT ICT ini ingin memfasilitasi para subscriber yang ingin bareng umroh dengan Abah. Nah, jadi diberikan fasilitas bagaimana supaya bisa bareng dengan saya nantinya. Nah, nanti adanya di bulan November 2023, insya Allah saya dan istri akan umroh. Monggo Bapak Ibu di mana saja yang pengen bareng, pengen mendapatkan bimbingan dari Abah, boleh daftar. Pak, daftarnya kemana? Daftarnya ke PT Indo Citra Tamasya. Ya, silahkan hubungi nomor 0813 82 81 8357 dengan Ibu Hajah Rida. Silahkan. Kalau untuk bulan November ini juga memang sudah banyak yang daftar, tapi masih menerima, belum ditutup. Dan jangka waktunya masih panjang, kurang lebih sekitar 8 bulan lagi. Masih ada waktu untuk persiapan, baik itu bekal uangnya, kemudian bekal ilmunya, dan lain sebagainya. Ya, silahkan monggo dari sekarang sebelum ditutup, karena nanti bisa saja kalau sudah penuh ditutup. Silahkan buru-buru hubungi Ibu Hajah Rida yang tadi saya sebutkan nomor teleponnya. Ya boleh.
Umpama ada pertanyaan, Pak saya ini di Bandung, nanti bagaimana? Nanti dijelaskan sama beliau. Karena apa? Karena di daerah-daerah ya PT Indo Citra itu punya perwakilan. Ya, ada pusat informasinya. Ya. Jadi yang akan bareng dengan Abah juga di bulan Ramadan, ya, ada beberapa orang yang dari daerah, tidak harus di Jakarta. Betul. Abah ini tinggalnya di Jakarta, tapi yang bareng dengan Abah juga ada dari luar Jakarta. Ya, mau silahkan daftar dan tanyakan cara-caranya. Ya, insya Allah sepengetahuan Abah itu di DP dulu. Ya, untuk bulan November silahkan di DP sebanyak 5 juta. Nanti kesononya pelunasannya insya Allah mungkin sekitar 2 bulan sebelum keberangkatan, apa 1 bulan mungkin bisa tanyakan ke beliau. Ya. Untuk Bapak Ibu, umpama yang ingin mendapatkan bimbingan dari Abah, memang ada beberapa cara. Kalau umpama dekat, biasanya Abah itu mendatangi ke rumah-rumah. Kalau Abah dibutuhkan, insya Allah mungkin nanti 2 hari lagi, insya Allah Abah juga akan ke Bekasi. Karena ya, Abah itu ya, merasa gimana ya, merasa ingin bagaimana caranya agar ilmu yang Allah berikan kepada Abah ini bermanfaat. Sengaja Abah mendatangi. Bukan orang itu suruh datang. Jadi sengaja Abah datang, tujuannya apa? Secara kita mengajar secara privat. Diajari dari cara bersucinya, diajari umpama cara sholat-sholatnya, kemudian praktek-praktek ibadah umrohnya. Ya. Jadi yang namanya secara privat itu beda dengan orang ceramah. Kalau orang ceramah kan biasanya dikumpulkan, kemudian bla 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 bla, hanya garis besarnya. Kalau ini saya datang ke rumah-rumah secara privat, supaya apa? Supaya betul-betul bisa paham, kemudian dikasih kesempatan untuk bertanya. Kalau orang ceramah kan rata-rata insya Allah untuk bertanya tidak ada kesempatannya. Ya, seperti itu. Jadi silahkan untuk bapak-bapak yang di luar Bandung, umpama di mana umpamanya, di Banten, atau umpamanya di Cikampek, atau di Jawa Tengah, Jawa Timur, Tegal, Cirebon, Kuningan, boleh. Silahkan tanya saja ke Ibu Hajah Rida. Nah kebetulan hari ini beliau ini ada di Turki. Ya, ada di Turki, ya, karena sedang menjadi tour leadernya. Jadi kemarin itu memang rombongan ke Turki, nanti kemudian ke Madinah, ke Mekah langsung insya Allah ya 12 hari. Dan insya Allah di bulan November itu ya, saya dan istri akan umroh bersama PT ICT selama 12 hari. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Satu lagi pertanyaan Bapak Ibu. Abah saya mau bertanya. Saat nunggu sholat wajib, ya pada saat di Masjidil Haram, bolehkah sholat-sholat sunnah kemudian dihadiahkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Mohon Abah dijelaskan. Untuk seorang anak, ya, bagaimana caranya agar menjadi anak yang solih dan solihah? Yaitu diantaranya ya, bakti kita kalau sudah orang tuanya sudah meninggal, yaitu diantaranya mengirim doa. Kiriman doanya apa, Abah? Silahkan mintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Yang keduanya, silahkan berbuat baik, niatkan pahalanya untuk kedua orang tuanya. Contoh, umpama punya rezeki, silahkan umroh, kemudian boleh dibadalkan, diumrohkan kedua orang tuanya atas nama orang tua, yang berarti kan pahalanya untuk kedua orang tuanya. Berarti ngalir terus tuh, sebagai seorang anak tetap bisa memberikan pahala untuk kedua orang tuanya. Atau umpama kita ingin sekali mengirim pahala buat kedua orang tuanya dengan cara apa? Misalnya dengan cara ya, memberikan Al-Quran. Ini umpama yang mau pada umroh, silahkan jadikan jariah. Ya, beli umpama di Tanah Suci, belinya yang sudah ada capnya, ada capnya khusus, nanya aja ke mutaifnya. Insya Allah harganya sekitar 50 sampai 70 real satu Al-Quran, insya Allah. Nah, kemudian silahkan diniatkan di dalam hatinya bahwa Al-Quran ini
ingin dijadikan sebagai jariah untuk orang tuanya. Niatkan, boleh seperti itu. Atau umpama pada saat di tanah air rezekinya ada, silahkan pada saat besok kan ada yang namanya Idul Adha. Silahkan umpama beli sapi, beli kambing, niatkan untuk kedua orang tuanya. Boleh seperti itu. Pahalanya ngalir terus. Nah, adapun di sini pertanyaannya, bagaimana dengan sholat sunahnya untuk kedua orang tuanya? Nah, kalau untuk tuntunan ini Bapak Ibu, saya sedikit akan luruskan. Ya, silahkan Bapak Ibu kalau mau sholat sebanyak-banyaknya di Masjidil Haram, tapi di hatinya bukan dihadiahkan begitu saja. Caranya, di dalam hatinya niatkan segala sesuatu yang dikerjakan pahalanya untuk diri kita dan kedua orang tua kita. Cukup niatnya begitu saja. Tidak ada tuntunan secara khusus bahwa misalnya niat saya sholat kemudian diucapkan untuk kedua orang tua saya, tidak ada. Tapi kalau kita niat ibadah di tanah suci, pahalanya untuk diri kita dan kedua orang tua kita yang sudah meninggal, boleh. Ya boleh seperti itu, niatkan. Bahkan kalau saya sendiri, ini sedikit pembelajaran buat Bapak Ibu, nambah pengetahuan. Ya. Jadi apabila kita di dalam beramal, umpama kepala keluarga, niatkan pahalanya, ya Allah, umpama kita ingin sedekah uang umpama 10 juta, ya, umpama ke sabilillah. Niatkan di dalam hatinya, ya Allah, berilah pahala buat saya, buat keluarga saya, dan buat kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Dalam hatinya supaya dipasang niatnya. Nah, itu boleh seperti itu, niatkan supaya pahalanya untuk dirinya dan keluarganya. Nah, itu tidak mengurangi pahala yang didapat oleh kita. Walaupun niatnya untuk rame-rame, tidak mengurangi Bapak Ibu. Umpama Allah itu memberikan 100 pahala buat kita, tetap walaupun niatnya untuk rame-rame, tetap dapatnya kita 100. Itu ya, seperti itu. Jadi caranya niatkan saja, bukan hanya sholat sunahnya saja. Silahkan bahwa umroh ini pahalanya untuk saya, untuk keluarga saya. Boleh seperti itu. Ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Bila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo silahkan disampaikan di kolom komentar yang ada di YouTube. Atau umpama yang sifatnya pribadi, boleh silahkan DM di Instagram. Ya, nama Instagramnya Abah Jojo _354. Ya, sekarang ini ya sudah mulai banyak yang bertanya di Instagram. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.